Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti lomba debat yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah yang diadakan di Institut Agama Islam Negeri Madura. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa juga kami haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang cerdas yang kita rasakan seperti saat ini. Izinkanlah saya memperkenalkan tim XRC 22. Perkenalkan, nama saya Winda Lidiana sebagai pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyidi sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Lutfiandi sebagai pembicara ketiga. Nah, di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan mengenai teknologi yang akan kami kaitkan dengan tema transformasi mahasiswa dalam perkembangan ekonomi Islam di era digitalisasi. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami memulai pemaparan dari argumentasi kami. Si Mamat makan ikan. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi. Tahu nggak sih, perkembangan teknologi di era digitalisasi ini sudah tumbuh begitu pesat dan cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun berganti. Tanpa kita sadari dan secara tidak langsung, penggunaannya sudah mampu memenuhi kebutuhan manusia. Dan tentunya membuat hal-hal yang dulu kita lakukan secara tradisional ataupun manual sekarang sudah berganti menjadi lebih modern atau praktis. Berkurangnya tatap muka secara langsung, bertambahnya ilmu pengetahuan baru, dan penggunaan mesin yang sudah mampu menggantikan peran manusia merupakan beberapa dampak dari perkembangan teknologi. Teknologi sendiri berasal dari dua perpaduan kata, yakni teknik dan logos. Dalam bahasa Yunani, teknik berarti keterampilan, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, secara singkatnya, teknologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Teknologi juga diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu teknologi, sejak abad ke-20 dan bersamaan dengan berakhirnya revolusi kedua. Secara fungsi, teknologi yaitu sebagai sarana atau prasarana yang menyediakan barang dan komponen-komponen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seiring berkembangnya dengan zaman, penemuan-penemuan yang ada dan uji coba ilmiah membuat teknologi mengalami perluasan makna. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi yang begitu pesat itu terjadi pada saat revolusi industri 4.0, di mana penemuan-penemuan alat-alat canggih serta software-software sudah ditemukan. Gunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam sehari-hari secara cepat. Nah, itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh pembicara kedua sebagai rekan saya. Kepada pembicara kedua, saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas waktunya kepada pembicara pertama. Di sini saya akan melanjutkan argumen dari pembicara pertama. Munculnya teknologi tentunya banyak manfaat. Salah satu manfaat yang tengah kita nikmati sekarang adalah penggunaan mesin pencarian digital yang merupakan wadah untuk mencari tahu segala hal yang ada di dunia. Contohnya Google, yang merupakan mesin pencarian tercanggih di abad ini. Manfaat teknologi secara umum adalah mempermudah penggunanya dapat mengerjakan segala hal dan sesuai keinginannya. Kemajuan teknologi tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi ini, ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Karena adanya teknologi, informasi lebih mudah dan cepat, mempermudah pekerjaan manusia, serta membantu pembelajaran dengan sistem online tanpa harus melakukan tatap muka. Perputaran ekonomi juga bisa dilakukan dengan cepat dan mempermudah dalam segala hal. Dari dampak positif ini, ada dampak negatif yang ditimbulkan juga, seperti perjudian, pornografi, kriminalitas, dan kejahatan dunia maya yang lainnya. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Kepada pembicara ketiga, saya persilahkan. Baik, dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi penyempurna dari apa-apa yang telah dibahas oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Baik, langsung saja dari beberapa argumen yang dibahas tadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi memang menimbulkan hal yang negatif dan positif. Untuk dapat menekan hal yang negatif yang dapat mempengaruhi diri kita sendiri adalah kita harus mengelola kemajuan teknologi tersebut dengan baik. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa dan mampu mengaplikasikan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Toh juga namanya mahasiswa ya kan, yang kita kenal dengan kaum akademisi. Dari segi namanya pun beda, mahasiswa, mahal dari segala siswa. Tentunya kita harus pintar dalam memilih dan memilah bagaimana teknologi itu baik untuk digunakan. Terlebih dalam urusan ekonomi. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara kedua dampak positif dari teknologi. Tentunya kami sebagai mahasiswa sangat setuju terkait dengan dampak positif dari perkembangan teknologi yang ada pada saat ini, sehingga dampak positif tersebut memberikan ruang kepada kita untuk mencari sebuah informasi, bersosialisasi. Bahkan tadi sudah disebutkan oleh pembicara kedua, mendapatkan uang dengan sangat mudah tanpa harus turun langsung ke lapangan. Jadi secara universal, tantangan yang kita miliki pada saat ini karena seiring berkembangnya teknologi, kita harus bisa dan mampu untuk mengaplikasikan teknologi tersebut
agar kita tidak dikuasai oleh teknologi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari tim XR C22. Apabila ada masukan ataupun sanggahan dari teman-teman sekalian, kami tunggu di meja perdebatan. Seperti itu. Ekonomi syariah, solutif, progresif, kompetitif. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.